cahaya dari langit dan tanah. Di antara rahasia bumi dan bisikan langit, terpatri batu-batu tua yang menyimpan nyala abadi. Mereka bukan sekadar batu, tapi saksi zaman, tempat roh bersemayam dan doa bersandar. Ada yang lahir bukan dari rahim ibu, tapi dari peluh bumi dan bisikan langit. Ia tak tumbuh, tapi menunggu. Di kedalaman tanah, ia merekam doa, amarah, dan cinta para leluhur. Mereka tersembunyi di gurun yang membakar dan pegunungan bersalju. Mereka menyerap cahaya matahari, embun pagi, dan nyanyian angin ribuan tahun. Warna mereka bukan sekadar pigmen, tapi sidik jari semesta. Urat mereka bukan retak, tapi naskah tak kasat mata yang mencatat perjalanan jiwa manusia. Konon, bagi yang mampu membaca diamnya, akan terbuka jalan menuju kekuatan yang tersembunyi, bukan kekuatan untuk menguasai, tapi untuk mengerti tentang diri, tentang hidup, tentang kehendak langit. 4 dari mereka muncul dari 4 penjuru mata angin, masing-masing membawa roh dan pesan tentang ketenangan, karma, pengampunan, dan kebangkitan. Mereka tak bersuara, tapi mampu membisikkan keputusan. Tak bergerak, tapi sanggup menuntun langkah dalam kegelapan. Jika kau menemukannya, jangan abaikan, sebab mereka tak datang untuk dipakai, mereka datang untuk menjagamu. 4 batu, 4 penjuru angin. 4 jiwa yang mewakili langit, bumi, air, dan api. Jika kau mendekap salah satunya, sejatinya kau tengah memegang serpihan langit yang bernafas. 1. Pirus Persia, batu langit dari padang pasir. Di antara pasir panas dan gunung tandus Persia kuno, tersembunyi sebuah keajaiban bumi, Pirus Persia. Warnanya menyerupai langit yang bening selepas hujan, biru muda yang dalam dan jernih, seolah menyimpan serpihan samudera langit dalam tubuh batu. Dalam dunia gemologi, seperti yang dijelaskan oleh G.A., kualitas Pirus Persia dinilai dari warna biru cerah yang konsisten, serta pola matriks yang halus dan teratur, seperti lukisan semesta yang diukir oleh waktu. Pengaruh budaya, batu agung para syah dan pengelana sufi. Dalam budaya Persia, Pirus bukan sekadar perhiasan, melainkan simbol perlindungan, kejayaan, dan kejernihan jiwa. Di masa kekaisaran kuno, batu ini dikenakan oleh para syah dan bangsawan sebagai lambang kemakmuran dan kuasa ilahi. Tak sedikit pedang, gagang belati, dan mahkota raja dihiasi batu Pirus sebagai jimat pelindung dalam perang maupun diplomasi. Para pengelana sufi percaya, Pirus adalah batu hati yang terang. Ia dipercaya membantu membuka gerbang pemahaman batin dan memperhalus intuisi spiritual. Dalam puisi Jalaluddin Rumi, bahkan disinggung tentang cahaya biru batu yang membimbing para pencari menuju hakikat Tuhan. Batu penolak sial dan penarik berkah. Dalam mitologi Persia dan juga tersebar di banyak wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah, Pirus dianggap sebagai penjaga jiwa. Mitos menyebutkan bahwa batu ini akan pecah sendiri jika pemiliknya berada dalam bahaya besar, sebagai pertanda dan pengingat dari langit. Beberapa kepercayaan juga menyatakan bahwa Pirus mengusir mata jahat, mampu mendeteksi kebohongan dan niat jahat dari orang di sekitar. Dikenakan saat berdoa, Pirus diyakini mempercepat terkabulnya harapan dan menguatkan doa, karena energinya selaras dengan cakra tenggorokan. Hodam Pirus Persia, sang penjaga langit biru. Dalam tradisi esoterik, Pirus Persia dipercaya dihuni oleh hodam cahaya yang bersifat tenang, bijaksana, dan protektif. Hodam ini bukan makhluk menyeramkan, tapi lebih seperti penuntun yang tenang, layaknya guru tua yang menyampaikan bisikan nurani di saat genting. Nama hodamnya dalam beberapa manuskrip kuno disebut Nur Zafira, yang berarti cahaya kemenangan. Ia disukai oleh para ahli hikmah karena dianggap membawa energi perlindungan dari fitnah dan serangan gaib, kekuatan untuk berbicara jujur dan dipercaya orang lain, aura yang menenangkan, menjauhkan konflik dan menggiring pemiliknya ke jalan damai. Batu langit di tangan yang bersih akan menjadikan ucapannya seperti angin yang dipercaya langit. Peribahasa dari wilayah Esfahan. Jika engkau pemilik batu Pirus Persia, maka sejatinya engkau tengah memegang sepotong ketenangan langit. Jaga ia dalam kejujuran, maka hodamnya akan menjagamu dengan cahaya yang tak tampak, namun selalu hadir saat kau membutuhkan arah dan perlindungan.
2 Pirus Tibet, batu jiwa dari atap dunia. Di negeri yang dikenal sebagai atap dunia, tempat langit bersentuhan dengan bumi dan doa mengalir bersama embusan angin Gunung Himalaya, lahirlah sebuah batu yang dianggap suci, Pirus Tibet. Warnanya bukan hanya biru langit, tetapi juga biru kehijauan hingga hijau kekuningan, layaknya hutan yang tersembunyi dalam kabut spiritual. Matriksnya tebal, berurat tajam dan kuat, bagaikan nadi bumi yang menyimpan rahasia kosmis. Pengaruh budaya, batu suci para lama dan pengembara jiwa. Dalam budaya Tibet, Pirus adalah batu kehidupan, dipercaya membawa keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan semesta. Diukir dan dirangkai menjadi tasbih doa, dijadikan liontin oleh para lama dan biksu Vajrayana. Pirus Tibet diyakini memiliki daya magis untuk menenangkan pikiran dan membuka cakra hati serta tenggorokan. Setiap anak yang lahir di dataran tinggi Tibet seringkali diberikan potongan kecil pirus sebagai jimat perlindungan. Orang tua percaya bahwa batu ini mampu menjaga anak dari gangguan roh jahat dan penyakit misterius yang diyakini berasal dari dunia gaib. Batu penjaga karma dan penyeimbang energi. Mitos Tibet menyebut bahwa Pirus adalah hadiah dari para dewa gunung, dijatuhkan ke bumi dalam bentuk kilatan cahaya yang membeku menjadi batu. Dalam ajaran kuno dipercaya bahwa Pirus menyerap energi pemiliknya, berubah warna seiring waktu sesuai dengan kesehatan dan spiritualitas si pemakai. Bila seseorang berbuat kejahatan atau menyimpang dari jalan dharma, warna Pirus dapat menjadi kusam sebagai pertanda peringatan alam semesta. Jika dirawat dengan doa dan meditasi, Pirus akan mencerahkan batin dan membuka jalan pencerahan. Hodam Pirus Tibet, roh penuntun jalur karma. Berbeda dari Hodam Pirus Persia yang membawa energi tenang dan langit, Pirus Tibet dipercaya dihuni oleh Hodam penjaga karma, sosok gaib yang lebih aktif, penuh getaran spiritual, dan tidak mudah didekati oleh mereka yang belum bersih hatinya. Nama Hodamnya dalam kitab rahasia para biksu disebut Tenzin Norbu, yang berarti permata pelindung ajaran. Ia membawa perlindungan dari karma buruk yang mendadak datang akibat kesalahan leluhur atau perbuatan lampau. Kekuatan untuk menghadapi diri sendiri dan membuka jalan pertobatan. Ketajaman batin, membantu mengenali niat tersembunyi orang lain dan melatih pengendalian emosi. Namun perlu dicatat, Hodam ini hanya muncul bagi mereka yang menjaga Pirusnya dalam kesucian dan sering menyelaraskan diri dengan alam dan doa. Ia yang merawat Pirus dalam kesunyian akan didengar oleh langit bahkan dalam diam. Ajaran lisan dari para lama tua di Lhasa. Maka, jika kau mengenakan Pirus Tibet, ketahuilah bahwa engkau sedang membawa fragmen doa yang pernah dipanjatkan dari Gunung Suci. Ia bukan hanya batu, tetapi saksi bisu dari perjalanan jiwa yang sedang mencari pulang. 3 Pirus Nevada, jiwa bumi dari tanah leluhur. Di bawah cakrawala liar Nevada, di negeri berangin dan berbukit batu, lahirlah batu yang menyimpan gema roh alam dan jejak nenek moyang, Pirus Nevada. Batu ini bukan sekadar mineral, tetapi serpihan sejarah yang menyatu dengan tanah suku asli Amerika, debu gurun, dan bisikan roh penjaga bumi. Pirus Nevada dikenal karena keragaman warna dan pola matriksnya yang unik. Ia bisa berwarna biru langit cerah, hijau lumut tua, hingga toska keemasan. Seluruhnya dilukis oleh waktu dan tekanan bumi. Jenis-jenis Pirus Nevada yang terkenal. Pertama, Kinmen Turquoise. Dari tambang tertua di Arizona bagian Nevada. Warnanya biru elektrik dengan matriks hitam atau coklat yang tegas. Batu ini dianggap paling klasik dan ikonik. Kedua, Carico Lake Turquoise. Berasal dari dekat Danau Carico, batu ini berwarna hijau apel hingga hijau neon, sering dihiasi urat emas halus. Langka dan disukai untuk kekuatan spiritual penyembuhan emosional. Ketiga, Sleeping Beauty Turquoise. Meski berada di perbatasan Arizona Nevada, batu ini dikenal karena warna biru langit polos, tanpa matriks, begitu bersih hingga tampak seperti air suci. Dikenal sebagai batu ketulusan dan keindahan hati. Pengaruh budaya, batu leluhur dan perisai rohani. Bagi suku asli Amerika, terutama Navajo, Hopi dan Zuni, Pirus adalah batu yang hidup. Ia tidak hanya digunakan sebagai perhiasan, tapi sebagai jimat roh, penyambung doa, dan perisai dari roh jahat. Dalam upacara penyembuhan dan tarian suci,
Pirus sering dijahit dalam pakaian para dukun atau dijadikan manik-manik pada panah spiritual. Mereka percaya bahwa Pirus menyambungkan jiwa manusia dengan langit dan bumi, menyerap roh leluhur yang membantu dalam pertarungan hidup, menjadi pengawal roh saat manusia bermimpi agar tak tersesat dalam dunia antara. Batu yang berubah jika pemiliknya terancam. Cerita kuno menyebut bahwa Pirus Nevada bisa berubah warna tergantung pada kondisi hati dan keselamatan pemiliknya. Jika biru mulai pudar menjadi kehijauan atau keabu-abuan, itu tanda bahwa pemiliknya sedang diserang energi negatif, menyimpan rahasia atau niat buruk, kehilangan arah hidup secara spiritual. Sebaliknya, bila Pirus tampak semakin bercahaya, berarti pemiliknya telah selaras dengan bumi dan langit. Khodam Pirus Nevada, roh penjaga padang debu. Dalam ranah metafisika barat, Pirus Nevada diyakini dijaga oleh khodam atau roh penjaga yang disebut Tahunaka. Berasal dari bahasa Navajo yang berarti penyambung antara dunia roh dan manusia. Tahunaka dipercaya memberikan perlindungan dari mimpi buruk dan pengaruh roh jahat, membantu pemiliknya merasakan intuisi yang tajam dan keputusan yang bersih, menjadi teman tak terlihat dalam perjalanan spiritual, terutama saat berada di tanah asing atau dalam bahaya yang tidak tampak. Namun, roh ini hanya aktif jika batu dibersihkan secara ritual dan dihormati, bukan sekadar dijadikan perhiasan mode. Pirus bukan hanya batu. Ia adalah mata langit yang memandang dan menjaga langkahmu. Ucapan tetua spiritual dari dataran tinggi Nevada. Pirus Nevada bukan sekadar batu dari barat Amerika. Ia adalah pelindung, guru diam, dan penanda bahwa dalam setiap goresan bumi, ada pesan langit yang bisa dibaca oleh hati yang bersih. 4. Pirus Sonoran, zamrud gurun dari tanah cahaya selatan. Di jantung gurun Sonoran yang membentang melintasi perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat, di tanah yang dibakar matahari dan disinari langit yang abadi, tumbuhlah batu yang tidak hanya indah tetapi menyimpan roh panas bumi. Pirus Sonoran. Batu ini memiliki warna hijau dominan, dari hijau toska terang hingga hijau daun tua, seringkali dihiasi dengan pola matriks khas, berupa urat coklat kemerahan, emas, atau tembaga yang mengalir seperti sungai kehidupan di tengah padang tandus. Pengaruh budaya. Batu penyatu elemen dan jiwa pendosa. Dalam budaya masyarakat lokal Arizona, Sonora, dan sebagian Meksiko Utara, Pirus Sonoran dianggap sebagai batu penyatu elemen, mewakili api dari gurun, angin dari pegunungan, air dari oase tersembunyi, dan bumi dari bebatuan tua. Para tetua adat menjadikannya batu pelindung roh para pengelana, terutama mereka yang berjalan dalam pencarian spiritual di tanah kering dan sunyi. Suku asli seperti Tohono O'odham dan Yakui memakai batu ini dalam ritual pemanggilan hujan, karena mereka percaya Pirus Sonoran mengandung energi keseimbangan dan harmoni. Batu dari nafas naga gurun. Legenda kuno menyebut bahwa Pirus Sonoran terbentuk dari nafas seekor naga pasir, makhluk mitos gurun yang muncul saat badai debu dan petir menyatu. Dikatakan bahwa batu ini hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berhati bersih dan sedang dalam pencarian makna hidup. Bila dibawa oleh orang dengan niat jahat, Pirus ini akan menghitam atau retak, karena energi bumi menolaknya. Bila dipakai saat berdoa di gurun atau tempat sunyi, batu ini dapat menyambungkan pemiliknya dengan roh leluhur atau hewan pelindung. Khodam Pirus Sonoran, roh penjaga gurun sunyi. Dalam ranah spiritualisme modern, Pirus Sonoran diyakini dihuni oleh khodam bernama Aquila Verde, roh penjaga yang sering berwujud elang hijau yang bersemayam di angin panas gurun. Ia bukan hanya pelindung, tapi juga pengamat. Ia datang saat pemiliknya tersesat dalam jalan hidup dan butuh tanda ilahi, sedang dalam perenungan di tempat sunyi, mencari pemurnian jiwa dari trauma, kemarahan, atau keserakahan. Aquila Verde tidak berbicara dalam suara, tapi dalam angin, burung, dan mimpi. Ia membantu mengarahkan, bukan menyeret. Ia menunjukkan, bukan memaksa. Jika kau membawa batu hijau dan berjalan dalam sunyi, maka langit akan mengirimkan jawaban lewat tiupan angin. Ungkapan lisan dari para penutur tradisi Sonora. Pirus Sonoran adalah permata gurun yang tidak sekadar menghiasi tubuh, tapi menembus lapisan jiwa.
Ia mengajarkan kita bahwa keindahan bisa tumbuh dari tanah tandus, dan bimbingan ilahi bisa datang lewat debu, angin, dan batu. 4 Pirus, 4 kekuatan, 4 penuntun. Masing-masing menyimpan rahasia dan kekuatan yang dapat membimbing jiwa yang mencari. Semoga uraian ini membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang keajaiban alam dan spiritualitas yang terkandung di dalamnya.